Kembali lagi bersama saya, Maulida. Dan saya Kansa Di Podcast PWN, Podcast Warga NF. Yeay! Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Podcast PWN merupakan podcast yang membahas tentang pendidikan, anak muda, dan literasi. Dan di episode kali ini, kita akan bahas tentang buku yang sangat menarik banget nih. Sebelum itu, menurut Wikipedia, buku merupakan kumpulan-kumpulan atau himpunan-himpunan kertas lembaran yang tertulis mengandung tulisan. Tak hanya itu, buku juga merupakan jendela dunia. Dari buku kita belajar, kita membaca, dan melatih literasi kita. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas buku yang berjudul Rindu dan Janji karya oleh Terelie. Yeay! Yang akan dinarasumberkan oleh murid Nurul Fikri Boarding School Serang. Sangat Baik, ini dia. Dengan siapa kami bicara, boleh diperkenalkan. Saya Alia Kanita dari kelas 10D. Dan saya Hairani Senara Manani dari kelas 10E. Yeay! Nah, sebelum kita pengen bedah buku nih ya, kira-kira nih boleh dikasih tahu nggak kayak singkat isi bukunya itu gimana? Soalnya kan kayak buku Janji sama Rindu tuh kayak tebel banget gitu kan ya, gitu. Jadi kayak nggak sanggup gitu bacanya, jadi kayak butuh mendengarkan dulu. Oh iya, jadi buku Rindu ini tuh bukunya tuh menceritakan tentang sebuah kapal haji yang disediakan oleh Belanda untuk umat muslim di Indonesia yang mau pergi berangkat haji. Nah, di dalam kapal haji ini tuh diceritain kalau misalnya ada beberapa penumpang yang ingin menanyakan sesuatu pertanyaan yang emang mereka tuh pendem tentang masa lalu mereka ke salah satu tokoh yaitu Guru Ta yang emang seorang ulama gitu loh di Indonesia gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan yang pengen ditanyain. Nah, salah satu yang pengen aku bahas di sini tuh tentang salah satu tokohnya yang ingin nanyain tentang masa kelamnya yang rada memalukan, yaitu oleh Bunda Upe. Nah, itu dia nanyain karena dia habis dari Jakarta ketemu sama temennya yang lama yang emang tahu tentang masa kelamnya. Terus dia karena dia seorang guru ngaji, tapi dia karena kejadian itu dia tuh lari, dia ngumpet di kamarnya terus gitu. Terus habis itu akhirnya si tokoh Guru Ta ini ngedatengin, terus Bunda Upe-nya akhirnya nanya hal yang emang udah pengen dia tanyain tentang masa lalu dia gitu. Kalau boleh tahu nih, untuk Guru Ta sendiri ini tuh karakternya gimana sih? Kok pengen orang tuh pengen banget ke dia gitu buat nanyain tentang hal-hal yang dia alami gitu. Oh, kalau Guru Ta ini tuh sebenarnya dia kan tadi aku udah bilang kalau misalnya dia tuh salah satu ulama yang emang menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia juga nih. Nah, jadi seorang Guru Ta ini tuh kayak keturunan yang emang punya jiwa-jiwa kemerdekaan, dan dia tuh emang paham banget, sering buat buku juga nih. Dia tuh salah satu orang yang suka menulis. Terus dia tuh emang pemahaman agamanya tinggi karena kan ini sebuah kapal haji. Jadi pertanyaan tuh emang ada berkaitan dengan Islam sendiri gitu loh. Jadi emang dia tuh salah satu orang yang ilmunya tuh tinggi gitu. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Ya berarti Bunda Upe ini pengen banget menghindari masa kelamnya semua berubah. Iya, dengan datang ke Guru Ta ini yang satu ulama besar di buku itu. Iya, betul banget. Nah, sekarang berlanjut nih dari Janji sendiri. Itu gimana sih ceritanya? Jadi penasaran. Ya, buku Janji ini nyeritain tentang 3 sekawan yang bandel banget terus dihukum sama Buya. Buya tuh kiainya. Itu karena mereka tuh numpahin garam di teh, padahal tehnya ini buat tamu agung. Nah, mereka dihukum. Abis itu mereka dihukum untuk mencari satu orang namanya Bahar Safar. Itu dia nih orangnya bandel. Dulu di pesantren itu juga kayak bandelnya sampai pernah ngebunuh orang. Akhirnya dia dikeluarin. Nah, abis itu tapi si Buya ini mimpi kalau ternyata si Bahar ini bisa masuk surga, padahal dia mabuk-mabukan, sering sabung ayam, terus bandel lah, pernah bunuh orang juga gitu. Nah, kira-kira aku mau nanya, kenapa 3 pemuda itu disuruh mencari si karakter Bahar itu? Karena mereka kan bandel ya jadi tuh sebelumnya juga mereka ini udah pernah ngelakuin yang bandel-bandel juga, sampai pernah dihukum buat nyuci kakus, terus dihukum buat masak terus tuh sebulan mereka semuanya masak. Terus juga ini yang ketiga kalinya ini mereka sampai buat tamu agung tuh hampir nyemburin tehnya karena asin gitu kan, padahal di bawah-bawah sana tuh reporter lagi pada ngerekam gitu kejadiannya itu kan. Terus akhirnya dia dipanggil sama si Buya ini, disuruh
dihukum terus disuruh buat nyari si Bahar Safar ini. Wah, lucu juga ya. Lucu juga 3 sih. murid nakal masukin garam ke teh tamu-tamu agung. Iya, apalagi ketahuan lagi ya. Nah, aku penasaran juga nih. Bagaimana pilihan kata dalam buku itu tuh? Kayak menurut kalian tuh kata-kata itu susah dicerna atau emang kayak enak banget buat dibaca gitu? Mungkin karena sama-sama Terelie aja, jadi kayak Terelie ini emang buat anak muda kan, jadi kayak waktu baca buku ini tuh rasanya kayak kita tuh enak buat dibacanya, terus mudah ngerti, terus kita berasa masuk ke dalam buku itu juga gitu, ke dalam ceritanya gitu. Terus di sini juga banyak kosakata yang baru sih menurut aku, yang kakus tuh kamar mandi gitu, apa pelencong itu yang buat ngegali tanah semacam cangkul gitu. Wah, keren. Dari baca buku kita bisa dapat kosakata baru, terus kita bisa dapat penafsiran baru gitu ya. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apakah buku itu dibentuk kayak ada gambar fotonya dengan kayak atau tidak grafis gitu? Kan biasanya tuh kan kayak buku-buku zaman sekarang tuh ada ilustrasinya gitu kan ya, kayak ada gambar fotonya biar kita kayak imajinasiin itu kayak gimana. Nah, kira-kira buku Terelia gimana? Kalau Terelie itu biasanya emang isinya tuh buku tulisan semua ya. Biasanya kita kalau misalnya emang mau tahu itu tuh bisa dilihat dari covernya sih, kayak ini tuh cerita tentang apa, cuman emang gak bisa didalemin gitu isi ceritanya bener-bener tuh apa. Jadi kayak dia emang lewat tulisan doang sih, dari pilihan katanya yang bisa buat kita bantu buat imajinasiinnya gitu dari kata-katanya. Berarti walaupun tanpa visual atau grafis itu, karena kata-katanya tuh bisa memvisualisasikan tuh jadi visualisasikan gitu Iya, ya. jadi kayak kalian tuh kayak mengimajinasiin kayak oh dia lagi di sini, kayak dia lagi jalan-jalan di sini gitu. Wah, keren banget sih. Terus aku penasaran, itu kan babnya pasti banyak ya? Iya. Ada mungkin 12 lebih gitu kan. Itu secara sistematika tuh setiap bab itu mudah dicerna atau hanya beberapa bab doang yang gampang atau enak dibaca gitu? Ya menurut aku sih ini enak ya, Terelia tuh ngasih babnya tuh ada judulnya gitu di babnya, jadi kita kayak memahami dari judul babnya sama dalam-dalamnya tuh kita bisa jadi paham gitu, jadi jelas banget gitu. Iya, jadi kayak walaupun kadang tuh kalau di Rindu tuh ada beberapa yang emang beda-beda alurnya, cuman emang dia tuh masih satu kesatuan cerita, jadi kita juga masih bisa buat ngerti alur ceritanya tuh dari awal sampai akhir tuh gimana gitu. Gitu. Seru juga ya. Kayaknya seru deh baca buku Terelia. Kapan baca yuk, Sar? Aduh, gak kuat. Oke, nah ayo. Nah, Terus kalau dilihat kan pasti kan udah selesai tuh baca bukunya. Itu tuh kesannya tuh gimana sih? Kayak apakah kalian ada nangisnya kah? Atau ada bahagianya atau ada sebelnya kayak gregetnya gitu? wah kalau dari buku Terelia sih pasti semuanya tuh ada gitu, kayak aku sampai pernah nangis di buku ini, terus kayak aku tuh karena udah mendalami ke dalam ceritanya tuh jadinya makin kayak wah ternyata gini ya, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang jadi kejawab juga gitu. Terus apalagi di akhir ending ceritanya ini tuh ada kejadian yang lumayan serem dan lumayan kayak menarik untuk aku baca, jadi kayak wah banget ya ternyata bisa buat buku tuh kayak sebagus ini gitu. Keren banget. Ya kalau di sini tuh juga apa sih ceritanya tuh kayak emosinya tuh campur aduk lah, sedih ada, senang ada, terus cemas juga ada, kayak nungguin ini nanti gimana ya gitu loh dari cerita selanjutnya, kan kita belum selesai gitu. Kalau boleh tahu nih, hal yang paling bikin greget atau yang kayak puncak dari buku itu tuh apa sih? Yang kayak kalian tuh kayak sampai nggak mau berhenti buat baca gitu? Kalau aku kan karena di sini ada berbagai pertanyaan, terus dikasih tahu tuh dari awal ada berbagai pertanyaan. Nah, aku jadi kayak penasaran pertanyaan apa aja sih apa yang mereka tanyain. Terus habis itu tuh di akhir ceritanya kan tadi aku udah bilang ada kejadian unik tuh. Jadi tuh di dalam kapal haji tuh ada perampoknya gitu kan. Terus pas ada perampoknya ini tuh cara nyelesain masalahnya karena ada salah satu dari staf kapal ini yang emang dia udah pernah ngalamin hal itu. Jadi kayak dia mereka ngelakuin satu rencana yang dia tuh mereka tuh diem ngelakuin sesuatu, mereka ngasih kertas ngasih pesan dari penumpang tapi diem dari perampok-perampoknya ini. Terus akhirnya pukul kalau nggak salah pukul 2 malam mereka dimatiin lampunya sama orang yang dekat sama lampu, dimatiin, terus mereka melakukan penyerangan ke perampok tersebut secara tiba-tiba. Jadi itu emang bener-bener kayak di buku ini tuh kita tuh dapat kesannya, dapat gregetnya karena
mereka tuh kan diem-diem ya, kira-kira ini berhasil atau enggak gitu. Jadi aku jadi waktu baca tuh jadi kayak, aduh gimana ya endingnya gitu. Jadi kayak wah seru banget sih ini bukunya. Kalau di buku janji ini yang bikin nggak bisa berhenti baca tuh karena jadi di sini ada tokoh namanya Delima, itu perempuan orang Cina. Terus dia nih orang kaya, sedangkan si Bahar ini kan orang miskin ya dari penjara gitu-gitu. Tapi Bahar sama Delima ini sebenarnya saling tertarik gitu. Abis itu di situ ternyata Delima nih udah dilamar duluan sama pria lain. Nah, terus Bahar nih galau nih. Abis itu tapi nah si Delima ini dibawa pergi sama suaminya ini buat ngerantau lebih jauh gitulah. Abis itu tapi ternyata si suaminya ini jahat ngelakuin KDRT. Terus ternyata si Delima balik ke rumah ayahnya, terus ketemu Bahar lagi gitu. Terus akhirnya mereka nikah. Iya, cuma Ya, gitu dari romansnya. awalnya nggak dapet si Bahar udah nggak dapet D5, di akhir dapet D5-nya gitu. Terus kalau ngomong-ngomong nih kayak tadi tuh kita denger-denger tuh seru ya bukunya. Terus elemen apa sih yang membuat buku tuh unik gitu loh? Karena ini sih, karena buku ini tuh emang dari awal kan tadi ada dikasih tahu ada pertanyaannya. Jadi tuh kita makin kayak penasaran sama jawaban-jawabannya sama pertanyaannya. Terus dari karakter masing-masing itu punya sifatnya masing-masing yang emang ditonjolin, dan di akhir ceritanya juga apa ya, pemilihan katanya tuh benar-benar kita ngerasain. Terus ada kan yang kayak pas bagian meninggalnya itu tuh jadi kayak unik banget buat kita baca, karena kayak kita tuh bisa masuk dalam ceritanya dengan mudah gitu, karena emang pilihan katanya tadi yang aku bilang tuh mudah banget mengerti gitu. Jadi kayak wah ini bukunya tuh kayak bener-bener ngebawa kita ke dalam dunia kapal ini gitu. Ya, kalau di janji ini kenapa unik tuh karena apa ya? Cerita Terelia ini susah ditebak gitu Iya, menurut aku kan. Susah ditebak, terus kayak nggak pernah dengar cerita ini sebelumnya. Jadi aku kayak pengen baca terus ini apa ya kelanjutannya. Terus Bahar nanti akhirnya gimana gitu. Kayak banyak banget ya misteri-misterinya, terus tanya-tanyaannya. Terus kalau boleh tahu dari dua buku ini tuh kesimpulan apa sih yang didapatkan dari baca buku ini gitu? Jadi kesimpulannya ini tuh buku janji ini tuh nyeritain tentang kehidupan Bahar nih. Terus kenapa sih Bahar bisa masuk surga padahal dia tukang mabuk, tukang sabung ayam, itu karena sebelum dia diusir pergi sama Buya ini, dia tuh sebenarnya dikasih 5 pusaka. Nah, sebelum si Buyanya ini sebutin 5 pusaka, si Bahar nih diminta sama Buya nih untuk nepati 5 pusaka ini. Yang pertama itu selalu hormati dan bantu tetanggamu. Yang kedua itu selalu lindungi orang yang lemah. Yang ketiga senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Yang keempat itu bersabar atas apapun ujianmu. Dan yang kelima adalah bersedekah. Wah, Masya Allah, keren banget juga ya si Bahar itu. Padahal udah kayak mabuk-mabukan, kayak udah banyak dosa, tapi bisa masuk surga. Masya Allah. Kalau dari buku ini sendiri itu apa? Kalau kesimpulan dari buku Rindu ini tuh, karena kan tadi dari berbagai tokohnya ini ada kisah kelamnya masing-masing ya. Jadi kita tuh waktu kita baca, oh ternyata gini ya. Kalau misalnya kita ada yang pernah merasakan itu, jadi juga terjawab sama hal-hal yang ada gitu. Terus kan salah satu guru tuh tadi dia tuh pernah ini kan, kayak dia tuh dicari oleh sama si serdadu Belanda ini tuh kayak dimusuhin lah, karena dia ini kan salah satu negara kemerdekaan Indonesia juga kan. Jadi kayak pas kita baca tuh ada salah satu bagian guru tak dimasukin penjara, terus habis itu ternyata dia tuh malah nyelamatin si serdadu Belandanya juga. Jadi kayak mereka semua tuh akhirnya bersatu di akhir, mereka sama-sama bareng-bareng buat ngehilangin perampoknya. Terus kan tadi dari pertanyaan-pertanyaannya jadi kayak kita juga kayak oh ternyata gini ya penjelasannya tentang apa yang kita lakuin di masa lalu ini bisa ternyata Allah tuh tetap menerima gitu sih. Jadi dari buku janji sendiri itu tuh kayak ternyata walaupun dia mabuk-mabukan, dia minum alkohol, tapi ternyata di balik itu tuh dia tuh berbuat kebaikan. Yang dimana ternyata orang-orang tuh nggak tahu kalau itu selama ini berbuat kebaikan. Terus menurut mentaati apa kata Buya gitu kan. Terus kalau kata Rindu sendiri itu dia tuh walaupun dijajah, walaupun dianiaya atau apapun itu, tapi tetap membantu kelas sama manusia gitu kan. Oke. Nah gimana nih? Tertarik kan untuk baca buku yang berjudul Rindu dan Janji karya Terelia? Jangan lupa untuk terus membaca ya guys. Karena dari membaca dari kita membaca lah kita bisa berpikir kritis, dan juga dari membaca lah kita bisa membangun kualitas diri kita.
Nah, habis itu kira-kira kalian bisa nggak untuk baca kayak artikel-artikel, jurnal-jurnal, atau bahkan buku-buku yang seru dan asyik yang sekarang dibaca oleh narasumber ini? Atau kalian bisa ikuti akun YouTube kita dan podcast kita untuk dengerin informasi-informasi lainnya seputar pendidikan, anak muda, dan literasi. Nah, sekarang telah berakhir sudah podcast kita hari ini. Saya Maulida, Dan saya Kansa, kami mengundurkan diri. sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye! Bye.